Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video kali ini, saya akan berikan beberapa tips dan fakta mengenai metode kontrasepsi. Jadi disimak sampai selesai ya Smart Parents. Jadi apa sih sebetulnya itu KB atau keluarga berencana? Nah, KB ini sebetulnya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara-cara untuk mencegah kehamilan. Kata lainnya adalah metode kontrasepsi. Nah, berbagai jenis KB termasuk obat-obatan, alat, dan prosedur atau tindakan tertentu. Beberapa jenis perlu digunakan setiap kali Anda berhubungan intim. Nah, jenis-jenis yang lain itu dapat mencegah kehamilan untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, beberapa jenis yang lain lagi itu memerlukan resep dari dokter dan beberapa jenis KB yang lain tidak memerlukan resep. Nah, jadi jenis KB yang mana harus saya pilih? Ada banyak banget jenis KB dan ini adalah keputusan menurut pandangan pribadi setiap pasien sebetulnya. Dokter kandungan Anda dapat berdiskusi dengan Anda untuk memilih jenis KB mana yang tepat untuk Anda. Jadi sebelum Anda memutuskan pilihan dari metode KB tertentu, pikirkan dulu beberapa hal berikut ini nih Smart Parents. Yang pertama, seberapakah efektif metode itu untuk mencegah kehamilan? Sebetulnya tidak ada alat kontrasepsi yang bekerja 100% dengan sempurna sepanjang waktu. Tetapi beberapa metode memang lebih efektif daripada metode yang lain. Yang kedua, seberapa sering Anda harus menggunakannya? Misalnya, jika Anda memilih untuk minum pil KB, ya Anda harus minum setiap hari. Ada jenis lain seperti misalnya kondom yang Anda harus gunakan setiap kali berhubungan intim. Kemudian yang ketiga, seberapa mudah untuk mendapatkan obatnya. Jadi untuk beberapa jenis alat kontrasepsi, Anda perlu menemui dokter kandungan. Anda bisa mendapatkan jenis-jenis kontrasepsi lain di toko obat yang terjual bebas. Kemudian yang keempat, seberapa mudah penggunaannya. Yang kelima, apakah memiliki manfaat selain mencegah kehamilan? Misalnya, beberapa jenis kontrasepsi itu membantu membuat menstruasi atau haid Anda tuh lebih ringan atau lebih teratur, atau bahkan mengurangi kram pada saat menstruasi. Yang keenam adalah efek samping atau kerugiannya, dan yang ketujuh, berapa biaya dari metode kontrasepsinya, dan yang kedelapan, pertimbangan apakah masih ingin hamil di masa depan. Nah, beberapa jenis metode kontrasepsi itu sifatnya permanen, Smart Parents, yang artinya akan mencegah Anda untuk hamil selamanya. Jenis kontrasepsi lain itu mencegah kehamilan hanya untuk waktu terbatas aja. Setelah waktu itu, Anda masih bisa untuk hamil. Kemudian, yang berikutnya, seberapa cepat Anda mungkin ingin hamil di masa depan. Nah, beberapa jenis kontrasepsi dapat dimulai dan dihentikan dengan cepat seperti itu. Jenis lain dapat menunda mencapai kehamilan selama beberapa tahun setelah dosis obat terakhir diberikan. Dan yang terakhir adalah apakah Anda terlindungi dari infeksi. Nah, saya akan bicara tentang kondom. Ini adalah salah satu-satunya untuk pengendalian kelahiran yang dapat mengurangi kemungkinan terkena infeksi menular seksual. Jadi apa saja jenis-jenis kontrasepsi dan bagaimana sih cara kerjanya? Berbagai jenis alat kontrasepsi itu mencegah kehamilan dengan cara yang beda-beda. Beberapa memang memiliki efektivitas yang lebih baik daripada yang lain. Jenis utama pengendalian kelahiran atau kontrasepsi itu meliputi yang pertama adalah prosedur kontrasepsi permanen atau disebut juga kontrasepsi mantap. Prosedur ini akan membuat seseorang tidak akan hamil lagi. Mereka termasuk sterilisasi pada wanita, yaitu pengikatan saluran telur, dan sterilisasi pada pria yang disebut dengan vasektomi. Yang kedua adalah KB hormon. Metode ini menggunakan hormon untuk mencegah kehamilan. Mereka itu termasuk pil, suntikan, stiker atau patch, dan cincin dalam vagina. Kemudian metode KB jangka panjang. Ini adalah bentuk pengendalian kelahiran yang dapat mencegah kehamilan selama bertahun-tahun. Mereka termasuk alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD dan juga implan. Kemudian kondom. Ini juga disebut dengan metode kontrasepsi barrier ya. Mereka mencegah sperma masuk ke dalam rahim untuk mencapai sel telur. Kemudian adalah metode perikoital. Ini mengacu pada alat kontrasepsi yang Anda gunakan pada saat berhubungan intim seperti diafragma, spons, spermisida. Kondom juga merupakan jenis ini. Bagaimana dengan kontrasepsi alamiah? Ada beberapa bentuk pengendalian
kelahiran atau KB alami yang tidak memerlukan obat-obatan atau perangkat apapun. Mereka ini termasuk yang pertama, withdrawal. Ini adalah saat pasangan pria menarik diri sebelum ejakulasi terjadi. Yang kedua adalah fertility awareness atau kesadaran kesuburan, di mana ini melibatkan pelacakan siklus haid Anda sehingga Anda dapat prediksi kapan kemungkinan besar Anda akan hamil tiap bulannya. Kemudian Anda dapat menghindari hubungan intim selama waktu itu. Dan juga ada aplikasi di smartphone Anda yang dapat membantu. Dan yang terakhir adalah menyusui. Menyusui dapat menurunkan kemampuan seseorang untuk hamil. Beberapa orang menggunakannya sebagai bentuk KB selama beberapa minggu pertama setelah melahirkan. Tetapi agar berhasil, ASI harus menjadi satu-satunya makanan bayi. Istilah medis untuk menggunakan menyusui sebagai alat kontrasepsi adalah metode amenoria laktasi atau LAM. Jika Anda ingin mencoba metode ini, diskusikan dengan dokter kandungan Anda. Bentuk-bentuk KB alamiah ini memiliki efektivitas yang lebih rendah dibandingkan metode kontrasepsi yang sudah saya sebutkan. Jadi bagaimana jika saya memiliki masalah dengan alat kontrasepsi saya? Beritahu dokter kandungan atau perawat Anda jika Anda memiliki efek samping atau masalah dengan alat kontrasepsi Anda. Nah, terkadang efek samping akan hilang setelah beberapa bulan. Jika tidak, Anda mungkin ingin beralih ke jenis KB yang berbeda. Nah, sekian info dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.